Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Misalan Ahmed yang masih istiqomah dan senantiasa berbagi untuk apa? Berbagi untuk menginspirasi. Karena anak sekalian, kita kali ini membahas tentang persamaan dan fungsi kuadrat, di mana pembahasan ini digunakan untuk sebagai media pembelajaran untuk mengejar ketertinggalan karena beberapa alasan. Oke. Kita lihat di sini persamaan dan fungsi kuadrat. Nanti yang kita bahas itu pertama kali yaitu persamaan kuadratnya ya nak ya. Ini persamaan kuadrat. Sebentar. Oke. Yang dibahas. Jadi yang kita bahas itu persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat. Dimana persamaan kuadratnya ada yang kita bahas persamaan kuadratnya, nanti jenis akarnya, kemudian jumlah dan hasil kalinya, kemudian membentuk persamaan kuadrat baru dari persamaan kuadrat lama yang diketahui biasanya akar-akarnya, kemudian terakhir adalah fungsi kuadrat. Nah, di persamaan kuadrat itu bentuk umumnya adalah AX pangkat 2 ditambah dengan BX ditambah dengan C sama dengan 0. Ya, ini bentuknya ya. Ini adalah bentuk umum, bentuk dasar dari polinomial berderajat 2, disebut persamaan kuadrat atau pangkat 2. Dimana yang harus Anda perhatikan yaitu di X kuadrat koefisiennya itu adalah A. Jadi koefisiennya bisa berupa huruf, bisa berupa angka atau perpaduan di keduanya. Kemudian koefisien dari X itu adalah B. Nanti sesuai dengan tandanya. Kalau tandanya plus nggak perlu ditulis, kalau tandanya min wajib ditulis. Kemudian yang berikutnya adalah konstanta, yaitu angka atau huruf atau perpaduan, pokoknya di belakangnya yang tidak ada X pangkat 2 nya, tidak ada X, yaitu nilai C. Ini adalah yang kita gunakan semua. Kemudian daripada itu semua, untuk menentukan akar dari persamaan kuadrat biasanya menggunakan metode pemfaktoran. Ini biasa dikerjakan atau sudah dipelajari saat Anda menginjak SMP. Kemudian ada yang menggunakan melengkapkan kuadrat atau juga menggunakan rumus kuadrat, di mana rumus kuadratnya X1,2 atau X1 X2 itu adalah min B. B nya didapat dari koefisien X plus minus. Nah, ini akar ini adalah akar D ya. Nah, berarti D nilainya di dalamnya D itu adalah B pangkat 2 dikurang 4 dikali A dikali C per 2 kali A, dimana A adalah koefisien dari X pangkat 2 gitu ya nak ya. Ada yang juga menggunakan persamaan grafik ya, jadi dari grafik persamaan kuadrat nanti menentukan titik potongnya. Nah, itu disebut sebagai akar-akarnya. Namun nanti kita bahas itu adalah dua saja ya, yaitu mulai dari pemfaktoran ataupun dengan menggunakan rumus persamaan kuadrat. Itu yang sering sekali digunakan. Nanti kita akan jauh lebih menggunakan nilai dari persamaan kuadrat, terutama pada bagian nilai B pangkat 2 dikurang 4AC atau bagian diskriminannya. Oke, kita lihat contohnya, yaitu faktorkanlah nilai dari 5x pangkat 2 ditambah 8x ditambah dengan 3. Namun kita akan coba mengerjakan dulu yang derajatnya koefisiennya 1 ya. Di sini kan nggak ada angka nih di depan x pangkat 2, maka kita kasih angka 1. Jadi kalau nggak ada kasih angka 1 gitu ya. Jadi nanti cara pengerjaannya yaitu adalah kita mengalihkan dulu ini depannya 1 itu adalah hasil dari 1 dikali dengan 1. Kemudian templatenya 1 di sini tulis kali, sebelahnya ditulis tambah. Dimana nilainya itu adalah di sini A-8 saya tulis di bagian jumlah. Jadi yang tengah itu taruhnya di pojok ya, penjumlahan. Kemudian di sini plus 15 saya tulis di sini plus 15. Jadi tandanya diikutkan. Nah, kemudian untuk perhitungannya kita coba hitung, dimana 15 ini itu adalah berapa kali berapa. 15 itu kan ada dua macam ya, 1 dikali dengan 15, kemudian 3 dikali dengan 5. Tidak ada lagi angka selain 2.
dua perkalian ini ya. Kita ambil contoh misalkan 1 dengan 15. Nanti timbul pertanyaan, 15 di atas 1 di bawah ngaruh nggak Pak? Kalau untuk angkanya depannya 1 seperti ini dibolak-balik nggak ngaruh, kecuali nanti dibentuk X pangkat 2 nya yang koefisiennya lebih besar daripada 1. Nah itu pengaruh. Untuk perhitungannya kali silang 1 kali 1, karena saya silangnya ke atas, saya taruh atas di sebelah sini. Kemudian 1 dikali 15, maka saya tulis 15 di sini. Ya, bisa dipahamin ya. Kemudian tanda ini pengaruhnya dari mana? Nah, min ini pengaruh. Lihat angka terbesarnya mana biar gampang. Angka terbesar 15, maka di sini min. Kita coba di sini min dulu. Nah, kita coba ya. Nanti hasilnya berapa? Kalau kita coba nilai dia minus, nah kita coba utang 1, utang lagi 15, apakah menghasilkan utang 8? Tentu tidak, hasilnya utang 16 ya. Nanti jawaban yang ini salah. Nah, kalau salah ya kita hapus, ganti. Berarti itu bukan metode penyelesaiannya gitu. Jadi ini kita ganti. Nah, ini saya hapus kembali. Nah, oke, angkanya kita ganti 3 kali 5. Nah, ini sini 3, di sini 5. Kemudian saya kalikan silang kembali, 1 kali 3 yaitu 3. Kemudian 1 dikali 5 itu 5. Ingat, tanda minus ini buat angka yang paling besar. 3 dengan 5, yang besar adalah 5. Maka di sini min. Kita coba di sini min dulu. Utang 3, utang lagi 5, utang 8. Bener ya? Sesuai. Kalau sesuai tandanya kita ganti. Ya, kita ganti. Tandanya kita pindahkan. Dan diganti ya. Tandanya kita pindahkan. Pindahkan ke sini. Ini min, saya tulis min. Ini min, saya tulis min. Nah, ini min kali min, apakah nilainya plus? Oh, benar. Berarti dua-duanya benar. Maka itulah jawabannya. Nah, bagaimana cara penulisannya? Tulis ini sesuai. Buka kurung, 1 dikurang 3. Satu lagi yang ini ya. Nah, ini 1 dikurang 5. Oke. Nah, kemudian apakah itu faktornya? Belum. Kita harus menyamakan dulu. Di sini karena variabel yang menggunakan huruf X, maka saya tulis di sini X. Nah, jadi bacanya jawabannya 1X dikurang 3, lagi yang lainnya 1X dikurang 5. Tapi kan X itu jarang sekali tulis 1 ya, maka ditulisnya adanya X min 3, satu lagi X min 5. Ini adalah faktor dari X pangkat 2 dikurang 8X ditambah 15. Kita coba, kalau seandainya angka dari koefisien X pangkat 2 yaitu lebih besar dari 1, ini contohnya 5 ya. 5 itu kan perkaliannya hanya 5 kali 1. Kalau 1 kali 5 juga nggak masalah. Kemudian template kita tulis di 1 dikali 1 ditambah ya, yang tengah-tengah plus 8 saya tulis di sini plus 8. Kemudian yang paling belakang plus 3 saya tulis plus 3. Ini menghilang ya. Kemudian saya ganti warna lagi untuk biar terlihat jelas ya hasilnya. Angka 3 itu adalah hanya 1 kali 3. Nah, nanti di sini 1, di sini 3. Kemudian jangan lupa kali silang. Ini juga kali silang. Kali silang ini 1, ini 15. Nah, oke ya. Kalau begitu di sini tandanya plus Pak. Nah, kalau di sini plus maka angka terbesarnya plus. Maka di sini plus, yang di sini coba kita min. Utang 1 bayar 15. Berarti masih kembali 14 ya, plus 14 ya, salah. Kalau saya ganti plus jadi plus 16 malah salah juga. Berarti itu bukan jawabannya, bukan. Nah, perkalian 3 kan nggak ada lagi Pak, saya kalian 1 kali 3. Nah, karena ini angka depannya itu berbeda, tidak sama, berarti bisa ditukar. Ya iya, bisa ditukar. Berarti ini tadinya 1 kali 3, saya ganti 3 kali 1. Apakah hasilnya berbeda? Kita lihat saja. 1 kali 3, 3. 1 kali 5, 5. Ingat angka terbesarnya adalah plus, sehingga tanda yang di sini bisa pertama kita min dulu. Utang 3 bayar 5 nggak mungkin plus 8 ya.
Kalau tandanya kita ganti plus, nah plus 3 plus 5 jadi plus 8, sesuai ya. Kemudian tandanya kita pindahkan, ini plus, ini plus. Apakah plus dikali dengan plus itu hasilnya plus? Ya betul. Kalau 3 kali 1 udah pasti 3 ya. Nah, ternyata dua-duanya sudah benar, ya itulah jawabannya. Maka bisa kita tuliskan seperti tadi. Ini adalah 5 plus 3, saya tuliskan 5 plus 3 sebelahnya. Yang ini 1 plus, nah ini berarti 1 plus 1. Kemudian jangan lupa juga lihat kita menggunakan variabel apa? Variabelnya x, maka kita tuliskan huruf x-nya di sini. Nah, berarti yang pertama jawabannya adalah 5x plus 3. Yang lainnya ini karena 1x jarang sekali ditulis, biasanya jadi x plus 1. Nah, inilah hasil dari pemfaktoran. Tapi tidak semua bisa difaktorkan tentunya, karena ada beberapa angka yang kalau difaktorkan itu sulit. Nah, ini hanya kebetulan angka yang bisa difaktorkan. Jadi kalaupun tidak bisa difaktorkan, maka cara pengerjaannya bagaimana? Ya, cara pengerjaannya kita menggunakan rumus dari persamaan kuadrat. Yang harus diperhatikan berarti kan karena dari soal ini kita coba satu contoh saja ya. Jadi yang saya coba mungkin jawaban yang ini sajalah. Kita ambil yang pertama. Jadi jenisnya A itu adalah angka di depan koefisien dari x pangkat 2, yaitu 1. Tuh sudah aja ya, karena nggak dituliskan. Kemudian B adalah minus 8, angka atau koefisien. Nah, biar huruf maupun angka tandanya min 8 itu ya, ditulis minnya. Kemudian C adalah yang nggak ada x maupun nggak ada huruf x pangkat 2 nya, berarti C sama dengan 15. Kalau seandainya ada huruf misalkan min B, ya ditulis 15 dikurang B. Kemudian kita menentukan nilai D. Nah, jadi kita pecah biar sederhana. B itu adalah B pangkat 2 dikurang 4 dikali A dikali C. Mau Anda kerjakan langsung seperti rumus ini silakan, nggak masalah. Saya pecah saja biar paham. B nya itu adalah min 8. Karena ini di sini pangkat 2, maka saya tulis pangkat 2 dikurang 4. Ikutin saja, dikurang 4 ikut 4. Dikali huruf A, berarti dikali 1. Dikali C, berarti C nya 15. Berarti bisa nilai taunya adalah 8 di pangkat 2 itu karena ada min, minnya positif ya. Jadi karena kan min 8 pangkat 2 itu kan artinya min 8 dikalikan dengan min 8. Min dikali min itu plus, 8 kali 8 64. Jadi plus 64. Tulisnya karena di depan tulisnya 64 saja. Dikurang, ini jangan 64 nanti dikurang 4, tapi perkalian dulu. Biasanya kan anak-anak langsung ya dikurang 4 tulis kurang 4. Padahal ini perkalian lebih didahulukan. 4 kali 1 4 dikali dengan 15 60. Maka kita bisa dapat nilai D nya adalah 64 dikurang 60, hasilnya 4. Kita masukkan nilainya, x1,2 sama dengan seret min B. Min saya tulis dulu, kemudian plus minus. Nah, ikutin aja kok template ke. Kemudian di sini 2. Oke, itu template-nya ya. Saya sudah menuliskan, kemudian tinggal masukkan angkanya saja. Kan min B, B nya min 8. Ini udah ada min, salah. Ini min 8, ditulis min 8. Jadi kalaupun udah ada min, biarin, nggak masalah. Kemudian D nya kan kita udah hitung nilainya 4. Nah, A nya adalah 1. Nah, jadi penulisannya seperti itu ya. Jangan mentang-mentang ada min itu sudah nggak usah ditulis. Tidak, itu salah. Min ketemu min plus, berarti 8 plus minus 4 di akar itu hasilnya 2. Gitu ya, dibagi 2 kali 1 2. Nah, berarti kita ada 2 jawaban ini ya. Ini kan ada x1,2, maksudnya x1 nya itu adalah kita ambil yang positif dulu. Nah, yang x2 kita ambil yang negatif. Karena ada plus minus di situ. Kalau sudah, tinggal masukkan datanya. Nah, itu datanya di situ adalah
8 tulis 8, ya sini juga 8, sini 2, sini 2, bawahnya kan 2, tulis 2. Nah itu, maka X1 kita bisa peroleh 8 tambah 2 itu 10 dibagi 2, maka kita bisa menghasilkan X1 nilainya adalah 5. Kemudian X2 nya kita dapat ini 8 kurang 2 adalah 6 dibagi 2, sehingga kita bisa dapat X2 adalah berapa? 6 bagi 2, 3. Nah ingat, pemfaktoran kan bentuknya seperti ini. Nah berarti tinggal kita rubah. Nah, rubah saja bentuknya, bawa ke bentuk yang tadi. Nah gitu. Misalkan saya mau warna biru. Nah ini pemfaktorannya tinggal ditulis saja. Nah ini kan gini, X. Karena di sini variabelnya adalah X, ya kita pakainya X ya, dikurang X dikurang. Nah, pertama kan tulisannya di sini adalah X1. Nah, X1 mana? 5 ya, saya tulis 5. Sebenarnya nggak masalah X1-nya angka yang sebelahnya juga nggak masalah. X2-nya 3, maka saya tulis 3. Jadi, nah ini sama ya. Tuh, hasilnya sama. Oke, mau cara yang mana saja boleh. Tapi urutannya berbeda Pak, nggak masalah. Ini kan perkalian gitu. Jadi X1 nya nanti hasilnya kalau ketukeran misalkan 3, X2 nya hasilnya adalah 5 nya, nggak masalah penulisannya. Itu kan hanya tidak menentukan X1 di sini, X2 yang ini tidak. Kecuali kalau si pembuat soal bilang X1 lebih besar daripada X2, maka sudah barang tentu di sini 5 sama 3 besaran 5, berarti X1 nya adalah 5, X2 nya adalah 3. Gitu ya. Demikian pembahasan kita pada sesi pertama. Semoga bermanfaat. Kita akan jumpa di sesi berikutnya. Terima kasih. Bila topik wal-hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya berbagi untuk menginspirasi.